Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat untuk semuanya. Nah, di video kali ini khusus ya, sesi untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada video saya yang sebelumnya. Akan tetapi, satu hal yang perlu diketahui, tidak semua pertanyaan yang masuk akan saya jawab, karena sebagian pertanyaan ternyata sudah saya jawab atau sudah saya bahas di video saya. Oleh sebab itu, ketika ingin pertanyaannya saya jawab, maka tanyakan hal-hal yang sebenarnya belum saya bahas di video tersebut. Karena kenapa? Karena saya rasa orang yang mengajukan pertanyaan sedangkan jawabannya sebenarnya sudah saya bahas di video, artinya orang tersebut tidak menyimak video saya dengan seksama, akhirnya mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah ada di videonya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Langsung saja, ini ada pertanyaan, katanya nomor Danom yang via pos apakah boleh dipakai untuk dapat atau daftar PIP. Nah, jadi ini untuk peserta baru ya yang belum memiliki kartu KKS. Biasanya kalau mau mendaftar PIP, biasanya kan pakai nomor KKS, tapi kalau belum punya KKS maka boleh membawa undangannya, undangan pencairan yang melalui PT Pos saja yang kakak fotokopi, lalu lampirkan pada saat pengajuan PIP. Selanjutnya yaitu yang ini ya, berarti masih ada harapan dong Kak buat BPNT yang masih belum cair di bulan Januari Maret. Statusnya ya Januari 2025. Benar sekali ya Kak, bagi yang belum cair bantuan sosialnya di bulan Februari ini dan di sana statusnya sudah berubah menjadi Januari Maret 2025, maka masih ada harapan karena pencairan bantuan sosial ini masih akan terus berjalan sampai dengan bulan Maret mendatang. Sampai akhir bulan Maret ya Kak, sampai mendekati Lebaran. Selanjutnya tolong dong yang dapat jangan itu-itu terus karena masih banyak yang butuh dibantu dan benar-benar membutuhkan. Kenapa? Kebanyakan orang yang dapat malah yang mampu-mampu. Nah, kalau memang menurut kakak orang yang dapat itu adalah orang yang mampu-mampu, maka kakak sebenarnya bisa menyangga orang tersebut melalui aplikasi cek bansos atau melaporkan orang tersebut melalui petugas yang ada di desa atau kelurahan tersebut. Petugas SIK NG namanya, bahwa orang ini sudah mampu tidak layak untuk mendapatkan bansos. Selanjutnya katanya alhamdulillah ya untuk Karanganyar lewat pos sudah cair. Alhamdulillah, semoga buat semuanya akan segera cair juga. Selanjutnya Mbak mohon responnya, ibu rumah tangga statusnya janda tanpa nafkah dari mantan. Buat anak jadi mohon bantuannya untuk penghidupan biaya sekolah anak. Sekolah di swasta sehariannya cari sendiri, guru ngesok tempat tinggal numpang gak mampu bayar, dari Balikpapan sangat membutuhkan bantuannya. Oke, jadi buat Kak TCI ya nama akunnya, saran saya kalau memang statusnya ini tanpa suami dan butuh nafkah untuk anak-anaknya, di sini saya lihat anaknya disekolahkan swasta ya. Sekolah swasta itu kan setahu saya itu bayar ya. Jadi coba kakak urus pindahkan ke sekolah negeri aja yang mana biayanya relatif lebih murah, terjangkau, paling ada pengeluaran tapi untuk pengeluaran hal-hal tertentu saja. Nah, kalau memang dirasa yang bersangkutan ini memang butuh bantuan, maka bisa langsung mendatangi desa atau kelurahan tempat kakak tinggal ya. Karena Balikpapan ini adalah kota, jadi di sana adanya kelurahan. Datangin aja, tiap kelurahan di sana ada namanya Puskesos. Puskesos itu tahu tata cara pengusulan data agar bisa masuk ke DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi seperti itu untuk tata caranya ya Kak, langsung aja datang ke kelurahan terdekat tempat kakak tinggal. Selanjutnya katanya kalau PKH-nya udah cair, cuma BPNT-nya yang belum cair. Semoga di bulan Maret nanti akan dapat. Benar sekali ya Kak, karena untuk pencairan ini masih akan dilanjutkan sampai dengan bulan Maret mendatang. Berikutnya Mbak, BPNT saya Bank Mandiri kan belum cair, tapi setelah dicek bansos statusnya dari tadinya ya berubah menjadi strip. Nah, kalau sudah strip ini artinya ada yang bermasalah ya Kak dengan datanya, atau
dinyatakan tidak layak bansos di aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, kalau kakak mau mencari tahu terkait alasannya apa, penyebabnya apa, langsung datangin aja ke lurahan atau desa tempat kakak tinggal yang ada petugas CKNJ-nya atau yang biasa dinamakan puskesos. Tanyakan, minta cek langsung datanya yang ada di CKNJ biar kelihatan penyebabnya apa, kok bisa langsung jadi strip. Selanjutnya, alhamdulillah surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk pengambilan bansos BPNT sudah saya terima wilayah Jakarta. Selamat ya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Semoga akan segera cair secara merata. Selanjutnya, Kak, apa bisa satu kartu keluarga dapat bansos jenis yang berbeda? Saya misalnya dapat BPNT Pos, mamaku yang 81 tahun dapat PKH lansia. Apakah tidak ada yang dihapus salah satunya? Oke, ini kan satu kakak ya, satu kakak. Nah, itu bisa Kak. Nah, kalau misalnya dalam satu kartu keluarga kan ini masih keluarga inti hitungannya. Komponennya, komponen ibunya dapat PKH. Nah, misalnya kakaknya ini dapat BPNT dan sudah menikah terus punya anak, maka anak-anaknya nanti juga bisa dapat PKH komponen anak sekolah juga Kak. Atau misalnya kakaknya masih sedang hamil atau masih punya anak balita, maka bisa dapat bansos untuk komponen kesehatan sekaligus. Jadi itu nggak masalah, nggak harus ada yang dihapus ya. Karena memang seharusnya kalau penerima PKH itu dapat BPNT juga. Hanya saja penerima BPNT tidak semuanya bisa dapat PKH. Jadi seperti itu ya Kak. Selanjutnya Kak mau tanya, katanya kan data DTKS sudah dihapus. Apakah penerima PKH yang dari data DTKS yang lalu tidak akan cair lagi atau masih dapat cair? Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Nantilah next video saya bahas khusus lagi. Jadi itu akan otomatis ya Kak, jadi nggak masalah. Akan otomatis data dari DTKS dipindahkan ke DTSEN. Selanjutnya, BPNT Murni Sumba Timur masih zong Bank BRI. Apakah hari ini masih zong? Coba dicek lagi. Dan saran saya coba dicek juga status kepesertaannya yang ada di websitenya Cek Bansos. Berikutnya, Waalaikumsalam. Katanya mau nanya kenapa dapatnya kurang jumlahnya. Yang dulu dapat 925, sekarang dapatnya cuma 250. Sedangkan punya anak 3, 2 SD dan 1 balita. Berarti kalau anaknya 3, yang balita ini sudah anak ketiga nggak terhitung lagi. Nah, kalau anaknya dapatnya 250.000, berarti yang terhitung hanya komponen anak SD 1 ya Kak. Kakak bisa langsung tanya ke pendamping PKH-nya ya Kak, kenapa anaknya yang SD 1-nya itu tidak terhitung sebagai komponen. Bisa dicek langsung datanya di sana oleh pendampingnya. Selanjutnya, biasanya cair bantuan PKH-nya sebesar 800.000, tapi di tahap ini cuma 600.000. Sedangkan tetangganya yang biasanya dapat 900.000, tapi di tahap ini malah dapat lebih banyak, yaitu 1 juta lebih. Kakak coba dicek bantuan sosial yang kakak terima ini apakah PKH atau BPNT. Karena kalau nominalnya 600.000, itu biasanya kalau bukan BPNT, ini adalah PKH komponen kesejahteraan sosial, lansia atau disabilitas. Nah, kalau kakak merasa di keluarganya kakak tidak ada lansia, tidak ada yang disabilitas, maka bisa dipastikan uang sejumlah 600.000 ini yang kakak terima itu adalah bantuan sosial BPNT, bukan PKH-nya. Nah, sedangkan tetangganya yang biasanya dapat 900.000 rupiah tiba-tiba naik 1 juta lebih, bisa jadi sebelumnya tetangganya ini hanya dapat PKH aja. Dan di tahap ini sekaligus dapat BPNT juga, akhirnya jumlahnya jauh lebih banyak. Baiklah, sekian dulu ya, karena durasinya sangat panjang. Kalau semua pertanyaan yang masuk saya jawab. Insya Allah di next video saya akan lanjutkan untuk pertanyaan yang masuk. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.